Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Masih sehat-sehat semua ya. Nah, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, tidak kurang satu hal apapun gitu ya. Nah, oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, kali ini kita akan membahas birrul walidain. Nah, karena masih pandemi toh, kita belum bisa bertatap muka langsung, maka kali ini Bapak membuatkan sebuah video untuk anak-anak tonton nanti. Nah, di akhir video ini nanti bakal Bapak kasih tugas buat kalian. Oke? Nah, jadi kita kali ini akan bahas tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, istilah birrul walidain sendiri itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, sahabat tadi bertanya, wahai Nabi, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Nabi menjawab, yang pertama itu sholat tepat pada waktunya, yang kedua birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian birrul walidain itu artinya apa sih? Birrul walidain itu berasal dari dua kata, birru atau albirru yang berarti kebaikan, walidain yang artinya kedua orang tua. Jadi birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu ketika kita sudah tidak punya bapak atau ibu, Pak, gimana? Apakah kita wajib untuk berbakti? Kan kita sudah tidak punya orang tua. Nah, orang tua di sini ialah orang yang merawat kita, yang membesarkan kita. Nah, entah itu kakek kita atau nenek kita atau orang lain. Nah, maka kita wajib untuk berbakti kepadanya. Oke. Kemudian dalam Al-Quran, Allah sendiri telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, dari ayat tadi Allah sendiri itu memerintahkan yang pertama, kita tidak boleh beribadah atau menyembah kepada selain Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk berkata uffiu, ugah, itu nggak diperkenankan, nggak dibolehkan. Tapi kita diperintahkan untuk selalu bertutur kata yang baik kepada orang tua kita. Misal kita masih main game, tiba-tiba ibu kita manggil, Dek, tolong belikan kecap. Kosek Bu, lagi game. Itu nggak boleh. Kita harus mendahulukan perintah orang tua kita. Kita harus menyenangkan hati orang tua kita. Tidak boleh kita berkata dan sebagainya. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua, dan kemarahan Allah itu juga terdapat pada kemarahan orang tua. Jadi kalau kita nggak dapat ridho orang tua, ya kita nggak diridhoi oleh Allah. Ketika orang tua marah, berarti sama saja kita dimarahi oleh Allah, itu marah kepada kita. Nah, kemudian kedudukan birrul walidain itu seperti apa sih? Nah, kedudukan birrul walidain itu yang pertama, dalam Al-Quran perintah birrul walidain ini atau ihsan diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah perintah beribadah. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, anak-anak nanti bisa dilihat, dicek, dicermati buat tugas kalian juga nanti dilihat. Kemudian kedudukan yang kedua yaitu Allah mewasiatkan
kepada umat manusia untuk berbuat ihsan kepada ibu dan bapak berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 8. Nah, itu juga bisa dicek lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah itu meletakkan birrul walidain ini di nomor 2 sebagai amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengaitkan ridhonya Allah dan murkanya Allah itu sama saja dengan ridhonya orang tua dan murkanya dan marahnya Allah dan marahnya kedua orang tua kita. Nah, kemudian yang kelima, Rasulullah meletakkan uququl walidain atau durhaka kepada orang tua itu sebagai amalan nomor 2, sebagai dosa nomor 2 yang dosa nomor 2 sudah syirik. Nah, jadi dosa yang paling berat itu yang pertama syirik, kemudian yang kedua adalah uququl walidain atau durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, contohnya uququl walidain sendiri, gampangannya kita bisa melihat kisahnya Malin Kundang sama orang tuanya, bagaimana dia melakukan orang tuanya dan sebagainya. Itu bisa kita contoh untuk tidak kita tiru. Nah, kemudian udah aja ya. Oke. Kemudian Bapak akan ngasih tugas untuk kalian semua, untuk anak-anakku. Silakan nanti ini bukan tugas PR tulis ya. Ini nanti praktek di rumah saja. Silakan. Bapak tidak meminta kalian untuk membelikan baju atau membelikan makanan yang mahal atau apalah yang mahal kepada orang tua kalian, tidak. Bapak cuma mau minta kalian praktek tugas untuk kali ini. Silahkan setelah kalian makan, silahkan kalian cuci sendiri piring yang kalian gunakan. Itu merupakan sebuah salah satu bentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita. Nah, nanti silahkan diamalkan, dipraktekkan langsung. Mumpung kita masih kita belum bisa untuk bertatap muka, masih banyak kegiatan di rumah karena pandemi ini. Kita juga semakin dekat dengan orang tua ya, dimaksimalkan waktu-waktu itu untuk kita dekat dengan orang tua kita, untuk berbakti pada orang tua kita. Kita nggak tahu kita akan sampai tua atau sampai kapan. Nah, jadi ketika kita mau birrul walidain, jangan nunggu besok saja nih udah tua, belum tentu kita diberikan umur yang panjang. Begitu ya. Terima kasih untuk kali ini. Silahkan tugasnya tadi dipraktikkan langsung. Kalau sudah, nanti biar Allah sendiri yang membalas dengan pahala. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.